Ini tempatnya. Pakai cincin ini kayaknya. Enggak tepat. Ini pertama kalinya aku jadi pengasuh pasca persalinan live-in. Aku harus merawat ibu baru dengan baik, hanya dengan lebih memahami kebutuhan mereka. Aku bisa memberikan bantuan yang lebih baik. Nona Citra, Halo, aku pengasuh pasca persalinan yang baru, name aku Sophia. Jadi Rizky benar. Orang kampung ini. Untuk fokus mempersiapkan Yayasan Ibu dan Anak, aku sudah memutuskan untuk menyerahkan posisi CEO Sterling kepada Wakil Presiden Rizky. Aku juga menentang. Kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian di Sterling ada di tanganku. Sejak kapan kau berhak mengambil keputusan? Jika kalian tidak mau mengikuti pengaturan CEO yang baru, maka kita bisa bicara tentang hal lain. Penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan dana. Mau yang mana? Satpam. Nona Sophia, Anda salah paham. Simpan saja. Simpan penjelasanmu untuk polisi. Bawa mereka pergi. Tidak. Nona Sophia, bukan begitu maksudnya. Izinkan saya menjelaskan. Mengenai Wakil Presiden Rizky mengambil alih Sterling. Siapa yang setuju? Dan siapa yang menentang? Aku setuju. Aku juga setuju. Kalau begitu sudah diputuskan. Keharap, selama aku pergi, kalian semua akan bersikap baik. Rapat ditutup. Sterling, sekarang ada di tanganmu. Jangan khawatir, sayang. Aku akan pastikan perusahaan ini berjalan dengan baik. Nona Sophia, masalah dengan pusat perawatan pasca persalinan sudah ditangani. Ini kontrak kerjanya. Identitas barumu sudah berhasil dipalsukan. Persyaratan kedua, kamu harus mulai kerja besok jam 8 pagi. Bagus. Kamu sudah bekerja keras. Nona Sophia, untuk membantu lebih banyak ibu baru, Anda sudah mendirikan yayasan. Kenapa Anda masih ingin bekerja sebagai pengasuh pasca persalinan sendiri? Pengetahuan sejati datang dari praktik. Hanya dengan mengalami sendiri kesulitan mereka, kita bisa memberikan bantuan yang nyata dan praktis. Sayang, kudengar Sophia Sterling menyerahkan perusahaan ke Pedimer. Benar. Begitu aku menguasai perusahaan sepenuhnya, aku akan menyingkirkan wanita tua mandul itu dan mengusirnya, lalu menjadikanmu istri bos. Kedepannya, Sterling akan menjadi milik anak kita. Ngomong-ngomong, hari ini pusat perawatan pasca persalinan mengirimiku nama pengasuh pasca persalinannya. Namanya juga Sophia Sterling. APA. Dia bilang dia sedang mempersiapkan untuk Yayasan Ibu dan Anak. Masak dia mau kerja jadi pengasuh pasca persalinan? Kalau gitu, apa aku dan Rizky bakal ketahuan? Kamu punya kontrak kerja? Coba lihat. Namanya beda ejaannya. Bukan orang yang sama. Lihat kan? Sudah kubilang. Masa si CEO Sterling yang terhormat bisa keluar kerja jadi pengasuh pasca persalinan? Sama sekali nggak kelihatan kayak CEO. Bayinya di sana. Kenapa dia nangis? Nyebelin banget. Bikin dia diam.
SSST, jangan nangis. Nona Citra. Kenapa kamu mondar-mandir di depanku? Jangan ganggu latihanku. Nona Citra, main piano butuh ketenangan pikiran. Lagian, kamu baru melahirkan. Jangan duduk terlalu lama. Kamu butuh istirahat lebih banyak. Kamu rakyat jelata. Berani-beraninya menyuruhku. Kamu cuma pengasuh pasca persalinan. Kamu pikir kamu lebih tahu soal piano daripada sosialita kayak aku? SSST, jangan nangis, jangan nangis. Kenapa kamu nangis? Leo aja nggak bisa kamu tenangin. Untuk apa aku sewa kamu? Nona Citra, aku baru mau bilang, bayi butuh lingkungan yang tenang. Kamu seharusnya nggak main piano. Lagian, Leo terbangun karena suara kamu. Jadi aku yang bangunin dia. Aku yang bangunin dia. Terus kenapa? Nidurin dia lagi. Itu tugasmu, sebagai pengasuh pasca persalinan. Kalau bukan karena jalan Sofia itu, aku udah lama nikah sama Rizky. Aku nggak bakal menderita kayak gini. Dia aku? Aku udah mendominasi dunia bisnis 10 tahun. Hari ini, aku malah dipukul sama cewek kecil. Jadi aku mukul kamu. Mau apa? Kamu pengasuh pasca persalinan? Jalan, Kilian, Pembantu. Dulu, kalau aku pukul kamu sampai mati, siapa yang berani protes? Kamu. APA, ada masalah? Dia benar. Aku bukan CEO Sterling lagi. Aku cuma pengasuh pasca persalinan Live-In. Berani-beraninya melototin aku. Nona Citra, Anda ibu baru. Coba jangan terlalu emosi. Dia baru saja melahirkan. Jadi emosinya naik turun. Itu normal. Sebagai pengasuh pasca persalinan, aku harus memberinya kelonggaran. Dan memahami betapa sulitnya bagi ibu baru. Bayinya lapar. Aku akan menyusuinya. CEO Grup Sterling. Dia. Itu Nona Sofia. Aku tadi. Apa yang kupikirkan memukulnya? Nona Citra, bagaimana kalau aku yang menyuapi bayinya? Jadi, aku lapar sekali. Masaklah. Aku punya ayam kampung. Setelah Leo aku tidurkan, aku akan buatkan makanan pemulihan pasca persalinan untukmu. Ayam kampung. Orang kampung tipikal, entah dari tempat sampah mana dia mengambilnya. Bikin aku kaget setengah mati. Orang di screensaver itu mirip sekali dengan Rizky. Sayang, Luna bilang, kamu bekerja sebagai pengasuh pasca persalinan. Kalau Rizky tahu, aku dibully sebagai pengasuh, dia pasti sangat khawatir. Tidak mungkin. Aku tidak bisa memberitahunya. Begini, aku sedang di pusat perawatan pasca persalinan, belajar tips tentang cara merawat ibu baru dan bayinya. Apa yang kamu tunggu? Siapkan makananku sekarang. Aku harus pergi. Aku akan pergi sebentar. Mengenai urusan perusahaan, pastikan berkomunikasi lebih banyak dengan Luna. Hai sayang. Kenapa kamu menelepon? Jam sejenak? Tentu saja aku merindukanmu, bodoh. Bagaimana Leo? Jadi, kamu lebih merindukanku, atau Leo? Aku merindukan kalian berdua, sama-sama. Ketika aku kembali, aku akan bawakanmu sesuatu yang enak. Setuju. Itu suara Rizky. Mengkingka. Rizky? Lihat APA. Cepat masuk dapur. Nona Citra, aku mau tanya sesuatu. Boleh tahu nama suami Anda? Nama suamiku? Memangnya kenapa? Suara di telepon tadi persis seperti Liam. Apa kamu mau menggoda suamiku? Nona Citra, aku tidak. Wanita sepertimu. Aku tahu tipe orang macam kamu. Kamu kerja sebagai pengasuh di keluarga kaya, menggoda suaminya, lalu berusaha naik ke atas. Mau menikah dengan orang kaya ya? Kamu. Jangan berani-beraninya. Kemari sekarang. Aku bilang kemari. Lihat baik-baik dirimu sendiri. Kamu memang dilahirkan hanya untuk jadi pengasuh pasca persalinan. Dan kamu berani-beraninya mendekati suamiku? Aku bunuh kamu.
Nona Citra, aku tahu kamu baru melahirkan, dan kamu sedang cemas. Tapi aku tidak bermaksud menggoda suami Anda. Cuma suaranya, Jangan berani-berani menyebutnya lagi. Sampah masyarakat sepertimu, bahkan tidak pantas jadi perusak rumah tangga. jangan keterlaluan. Ibu, Tolong, coba tenangkan diri. Terlalu emosi. Tidak baik untuk pemulihanmu. jalang sepertimu. Mau mendekati suamiku? Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Leo. Sure. Jangan nangis. Aku akan buatkan susu botolmu ya. Liam. Sayang, Dasar nakal. Bahkan lebih semangat dariku, ya? sayang. Aku latihan piano seharian. Tanganku sampai kapalan. Sakit banget. Kamu sudah bekerja keras. Kalau begitu, aku harus memberimu penghargaan yang layak. Suara itu, kenapa terdengar persis seperti Liam? Bagaimana kabar Leo? Jangan tanya. Pengasuh pasca persalinan yang baru. Sama sekali tidak profesional. Leo menangis sampai suaranya serak. Siapa di sana? Siapa di luar? Sayang, baru sampai hotel. Mau mandi dan tidur. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon saja aku kapan saja. Jangan ragu untuk mengecekku. Sayang, baru sampai hotel. Mau mandi dan tidur. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon saja aku kapan saja. Jangan ragu untuk mengecekku. Aku salah menilainya. Pria di dalam sana, tidak mungkin itu Liam. Aduh, panas sekali. Aku tidak bisa mengambil risiko membuat bayi sakit. Aku perlu minta izin kuri kepada Nona Citra. Jadi kamu pengasuh pasca persalinan yang baru. Liam. Tuan. Aku sedang demam. Maaf. Aku harus pergi ke rumah sakit. Aku tidak bohong. Aku benar-benar demam. Siapa yang bilang kamu boleh menyentuhku? Kamu ini rakyat jelata. Pergi jauh-jauh dariku. Kalau aku tidak bisa izin, bisakah setidaknya Tuan memberiku obat untuk demamku? Mata itu mirip sekali dengan mata Sophia. Sayang, sayang, kamu akan terlambat kerja. Kamu harus berangkat. Aku yang urus di sini. Jaga dirimu ya.
Sudah kuduga, kamu sedang berbuat yang tidak-tidak. Orang sepertimu, berusaha menggoda suamiku? Kembali ke cucian sekarang. Wanita itu, mungkinkah dia benar-benar Sophia? Sayang, kamu di mana? Aku punya hadiah untukmu. Dasar jalan, bermalas-malasan lagi? Berani sekali kamu jalan. Sudah kubilang untuk mencuci. Dan kamu masih berani bermalas-malasan. Di telepon Sophia. Kenapa ada suara Citra di dalamnya? Mungkinkah benar-benar dia? Bengan, berhenti berpura-pura. Nggak bisa berhenti pura-pura ya? Sudah kuduga. Seorang CEO yang hidupnya selalu mewah. Pasti nggak akan mau merendahkan diri jadi pengasuh pasca persalinan Citra. Nona Citra. Aku demam. Boleh minta obat penurun panas? ITU demam, atau kuma lagi horny? Pura-pura banget. Mau menggoda sayangku lagi? Baiklah. Akan kuberi kamu rasa perhatian spesialnya. Aku wanita yang sudah menikah. Aku nggak tertarik dengan suamimu. Tapi kamu sudah menghina aku. Kamu berutang permintaan maaf padaku. Permintaan maaf? Kamu pikir kamu pantas dapat itu? Kamu cuma seorang jalang sialan dari kampung. Kamu bahkan nggak pantas untuk menjilat sepatuku sampai bersih. Kalau kamu nggak mau memberiku rasa hormat yang kepandaskan, aku akan ambil sendiri. Sophia, apa yang kamu lakukan? Aku cuma mengajarimu cara menghormati orang. Kamu pikir bisa memukulku lalu pergi begitu saja? Tidakkah kamu dengar Leo menangis? Jadi dia menangis. Aku ibunya, dan aku saja nggak khawatir. Kenapa kamu yang heboh? Orang-orang mungkin mulai berpikir, dia anakmu. Dia bisa terluka seperti ini. Kalau kamu sangat menyukai anak, kenapa nggak punya sendiri? Jadi begitu. Kamu mandul, ditinggal suamimu, dan akhirnya jadi pengasuh pasca persalinan. Memang benar aku mandul. Tapi suamiku sangat mencintaiku. Dia nggak akan meninggalkanku, hanya karena aku nggak bisa memberinya anak. Nona Citra, kalau suamimu hanya bersamamu, karena bayinya, maka kamu yang menyedihkan. Cincin ini, bagaimana bisa sama dengan hadiah ulang tahun yang Rizky berikan padaku? Beraninya kau mencuri dariku. Nona Citra, cincin ini milikku. Menyentuhnya tidak membuatnya jadi milikmu. Sayangku memberikannya padaku, sebagai tanda cinta kami. Sayangmu yang membeli ini? Dia beli di mana? Beli? Dia tidak membelinya. Ini desain eksklusif untuk keluarga kerajaan Inggris. Kau pikir ini bisa dibeli dengan uang? Kemhangen. Masa ada kebetulan seperti ini? Begini, aku kenal desainer cincin ini. Biasanya, desain khusus tidak dijual 2 kali. Bagaimana kalau kau beri aku kontak sayangmu? Untuk ku tanyakan, aku akan tanyakan padanya untukmu. Nomor sayangku. Kau jalan tua. Masih mencoba mendekati sayangku ya? Itu milik pemilik sahnya. Tidak akan pernah jadi milikmu. Kenapa tidak muat? Apa aku jadi gemuk? Cincin itu milikku. Punyamu ada di sini, di dalam kotak. Aku ingat Liam. Juga memberi Sophia. Cincin yang sama. Jangan-jangan dia? Dari mana kamu dapat itu? Pengasuh pasca persalinan sepertimu, bisa beli barang bagus seperti ini ya? Cincin ini kan gak murah. Aku kesini untuk merasakan kehidupan pengasuh pasca persalinan, agar bisa membuat rencana dukungan yang tepat untuk ibu baru. Tidak, aku harus cari alasan untuk mengelak dari ini. Aku tidak boleh ungkap siapa diriku. Sayangku yang belikan ini untukku di pasar Loak.
Kebetulan saja mirip dengan milikmu. Maaf sudah bikin bingung. Begitu ya. Pengasuh tidak boleh pakai perhiasan. Leo bisa tergores. Pengasuh juga tidak boleh pakai ponsel. Radiasinya bisa pengaruhi ibu baru. Aku beli ini pakai gaji pertamaku. Kenapa kamu hancurkan? Aku hancurkan, terus kenapa? Ini kan barang yang dipakai sampah masyarakat. Jijik saja pegangnya. Sudah, lihat wajahmu yang menyedihkan itu. Kamu cuma mau uang kan? Ingat kata-kataku. Sampah masyarakat harus tahu tempatnya. Kalau berani lagi goda sayangku, kamu akan menyesal. Aku kira kamu cuma lagi mood swing. Setelah melahirkan, aku tidak sadar. Kamu ternyata orang yang jahat dan tidak masuk akal. Aku akan segera beritahu pusat perawatan pasca persalinan. Dan hentikan semua kerja sama denganmu. Sterling tidak akan pernah bekerja dengan orang sepertimu. Wanita, kamu cuma pengasuh pasca persalinan yang dipekerjakan Sterling. Siapa yang kamu kira dirimu? Beraninya kamu berpikir bisa ambil keputusan untuk Sterling? Sudah kubilang, jangan pakai ponsel. Kamu nggak ngerti ya? Mau aku minta sayangku pecat kamu besok? Mari kita lihat. Wanita cantik siapa yang nelpon kamu? Lulu? Bukankah dia asisten pribadi? Nona Sofia? Kamu benar-benar Nona Sofia? Jadi, kamu Ibu Citra? APA. Citra. Ibu, kamu lagi ngapain di sini? Jadi ini pengasuh pasca persalinan yang disewa menantuku untukmu. Ibu. Dia mirip dengan CEO Grup Sterling. Sophia Sterling. Apa kamu sudah gila? CEO macam apa? Yang mau kerja jadi pengasuh pasca persalinan? Lagipula, menantuku pernah bertemu dengannya. Halo, dia benar-benar Sophia Sterling. Pasti sudah dikenalnya. Lihat dirimu mempermalukan diri sendiri. Taibeli, sama pengasuh pasca persalinan biasa? Kalau sampai tersebar, aku akan sangat malu. Ibu, ya karena kamu sudah di sini, waktunya pas banget kan? Ayo bantu aku. Memberi pelajaran padanya. Jadi kamu pengasuh pasca persalinan. Yang Desua menentuku. Dia terlihat polos. Tapi siapa sangka? Dia punya pikiran licik seperti itu? Kasih nomor pusat perawatan pasca persalinanmu. Aku akan melaporkanmu. Kamu tidak punya bukti. Beraninya kamu memfitnahku? Itu melanggar hukum. Sejak kapan aku butuh bukti untuk itu? Meski kamu tidak menggoda menantuku sekarang. Bisa jamin kamu tidak akan melakukannya nanti? Aku datang hari ini untuk mengajarimu sopan santun, agar kamu tidak salah langkah ke depannya. Akulah yang mendirikan grup Sterling bertahun-tahun lalu. Dan ini pertama kalinya ada yang berani coba ajariku sopan santun. Jalen Kessel, kamu benar-benar larut dalam peran ini ya? Hari ini kalau aku tidak memberi pelajaran padamu, kamu tidak akan tahu siapa yang kamu hadapi. Apa yang kamu lakukan? Kembali kerja. Apa ini? Meninggalkan semua pakaian ini untuk aku cuci. Mulai sekarang, aku bukan pengasuh pasca persalinanmu lagi. Bukan kamu yang menentukan. Kami bayar mahal untuk menyewamu. Sekarang kamu tidak mau kerja, dan cuma mau pergi? Tidak mungkin. Kalian ini mau apa sih? Apa yang kalian lakukan? Hari ini, aku akan buat kamu lihat dengan jelas. Saya Pa. Bos di sini. Kamu keterlaluan. Mulut jalang ini kotor. Hari ini, aku akan bersihkan untukmu. Berhenti. Tuan Rizky, kamu sangat jahat. Aku tidak membawamu ke sini untuk bekerja. Lalu untuk apa aku di sini? Kalau begitu, ajari aku. Biar aku tanya sesuatu. Apakah Rizky sudah bercerai? Mengapa dia bila menceraikannya? Rizky. Bukankah kamu punya bayi? Antana? Mengapa dia tidak meninggalkannya? Bukankah Rizky hanya menjadikanmu sebagai wanita lain? Tidak mungkin.
Aku harus menemukannya sekarang. Ibio, tunggu. Dia berjanji. Dia akan menikahiku. Apa yang mereka katakan, Nona Citra, bersama dengan pria yang sudah menikah, dan punya anak dengannya? Apa yang kau tunggu? Bergerak. Lihat dirimu, sungguh memprihatinkan. Usiamu hampir 30. Kalau kau tidak menjekatnya sekarang, dia akan lepas. Dia akhirnya akan menikahi. Gadis muda dan cantik. Baiklah ibu, aku mengerti. Saat Rizky pulang kerja, aku akan bicara dengannya. Rizky? Mungkinkah pria itu adalah Rizky? Lihat, setelah aku menasihatinya, dia jadi terdengar lebih masuk akal. Apa masalahmu sekarang? Lihat siapa yang bicara. Aku sudah mengirim lebih dari 30 lamaran, dan semuanya ditolak. Di zaman sekarang ini, wanita mana yang bekerja di depan umum? Kalau aku tidak cari uang, siapa yang akan belikanmu ponsel baru? Atau biarkanmu tinggal di rumah besar? Kau cuma pemborosan uang. Kau sudah memberinya seorang anak laki-laki. Kenapa tidak minta uang saja darinya? Kalau itu tidak berhasil, setidaknya suruh dia memberimu beberapa juta dolar untuk permulaan. Dengan begitu kita punya sesuatu untuk kedengen. Ibu tidak mengerti. Suamiku dan aku berbagi cinta sejati. Cinta sejati apa? Kau sudah hilang. Kakak, ada tamu. Lulu. Untuk rekrutmen tim proyek ibu dan anak, Yudemekan, wanita yang sudah punya anak. Mereka adalah ibu. Mereka lebih memahami kebutuhan ibu dan anak. Diamond Dirty, Nona Sofia. Oh, ngomong-ngomong. Bagaimana kabar Rizky belakangan ini? Menantuku membayarmu dengan baik. Bersihkan lantai saja tidak becus, cuci baju juga tidak benar. Memangnya kamu bisa apa? Akan saya cuci lagi, Bu. Sekarang, cuci bajuku. Sayang, ibu masih di sini. Tunggu aku di kamar, sayang. Suara itu seperti suara Liam. Lagi ngapain? Cepat sana. Tunggu dulu. Celana dalam ini baru saja aku buang pagi tadi. Kamu ambil celana dalam suamiku. Ibumu yang mengambilnya. Kamu yang melakukannya. Ya. Ini masih bagus-bagus. Kenapa harus dibuang? Kamu bukan yang mengatur rumah ini. Kamu tidak tahu berapa harga barang-barang. Dia sudah pakai ini lebih dari setahun. Pau, coba kamu cium sendiri. Baik-baik, ya sudah, jangan disimpan kalau begitu. Kan bukan aku yang memakainya. Pergi sana, keluar dari sini. Aku datang. Jengen. Ibu masih di sini. Justru itu yang bikin lebih seru. Kalau begitu, aku punya yang lebih seru lagi. Apa itu benar-benar Rizky? Bukankah ini cincin Sofia? Apa yang dilakukannya di sini? Pengasuh pasca persalinan itu adalah Sofia. Ini palsu. Kenapa kamu terus menyebut-nyebut Sofia? Apa kamu tidak mencintai lagi? Tentu saja, kamu dan Leo berarti segalanya bagiku. Kamu berani menyebut Leo? Sekarang, karena aku mengandung anakmu, aku tidak bisa dapat kerja dimanapun. Itu cuma pekerjaan. Apa masalahnya? Aku akan carikan yang lain untukmu. Sayang, kamu yang terbaik. Kalau begitu, bagaimana kamu akan menghargaiku? Nona Sofia,
Tuan Rizky telah merekomendasikan seorang Nona Citra untuk bergabung dengan tim ibu dan anak. Dan langsung menjadikannya supervisor. Apakah Anda tahu tentang ini? Citra, namanya siapa? Citra. Citra, apa sebenarnya hubungannya dengan Rizky? Aku harus menemui Rizky dan memperjelas ini. Apa kita benar-benar perlu memberitahu, Sofia? Aku CEO di sini. Aku pasti sangat lelah. Kenapa aku jadi paranoid begini? Masa sih Rizky bisa mengkhianatiku? Dadeng. Dan Anda adalah? Anda pengasuh pasca persalinan Citra? Maaf, Nona Citra sedang tidak di rumah. Waktu yang tepat kalau begitu. Apa yang kamu lakukan? Wanita Kessil, bukannya kamu cuma menjual diri? Beranti berpura-pura. Eo. Kamu datang ke rumah putriku sebagai pengasuh, cuma untuk merayu suaminya. Quand? Aku, ayahnya. Merayuku. Atau dia. Sama saja. Ayo. Sayang. Jangan mendekatiku. Jangan mendekat lagi. Beranti, jangan lakukan ini. Begitu kita selesai, aku akan bayarmu lebih. Ayo, sayang. Kamu cari mati. Tono. Kau benar-benar mencari masalah. Kau cuma pelacur sialan. Kau pikir sedang membodohi siapa? Berlagak suci dan polos? Saya adalah seorang pengasuh pasca persalinan. Bukan pelakor. Apa sialan itu pengasuh pasca persalinan? Kokuma Orandike Luargakaya. Yang, setelah istri melahirkan, menggantikan posisi nyonya rumah untuk melayani sang suami. Kaloko, melayaniku dengan baik hari ini. Aku akan membayarmu lebih banyak dari menantuku. Kau bisa melakukan ini dengan cara mudah. Atau dengan cara susah. Kesabaranku. Sudah hampir habis. Eo, sayang. Tono. Teriak. Teriak, kau bisa teriak sampai suaramu serak. Takkan ada yang datang menyelamatkanmu. Saya adalah CEO Grup Sterling, Sophia Sterling. Senang bertemu Anda, Nona Sofia. Kau sangat nakal. Kau membuatku sangat ketakutan. Aku adalah Kepala Keamanan Grup Sterling. Kaloko CEO Sterling. Berarti aku pasti ayahmu. Ya, datanglah ke ayah. Sayang. Apa yang kau lakukan? Bajingan tua, akan kubunuh kau. Ayah, ada APA sekarang? Suamimu mencoba memperkosaku. Aku akan telepon polisi. Jalan Castle. Kalau bukan kau yang mulai duluan dan menggoda lelakiku, dia tidak akan tertipu. Berani beraninya kau meletap padaku? Ha? Aku. Suamimu yang mencoba memperkosaku. Baiklah, kau tidak bisa bedakan yang benar dan salah. Tapi kau berani menggenaku? Kau pikir aku orang yang mudah ditindas? Omong kosong. Kau yang mendekatiku. Ngapain aku mendekati kau? Karena tua atau karena jelek? Aku kepala tim keamanan Sterling. Tak kusangka Sterling punya parasit sepertimu. Jalan Kessil, berani-beraninya aku menghinaku. Lulu. Pecat kepala tim keamanan Sterling. Sekarang juga. Dan masukkan dia ke daftar hitam di seluruh industri. Nona Sofia? Ada APA? Kamu di mana? Aku sedang dalam perjalanan. Bagaimana kau tahu? Asisten Nona Sofia? Dia tidak mungkin benar-benar. Nona Sofia, quand? Tidak lain dan tidak bukan. Nona Sofia. Aku benar-benar tidak tahu. Itu adalah kamu.
Acubuta. Aku biarkan nafsu mengaburkan. Péniléancu. Acu monster. Tolon berbezar Attila. Dan mafkan acu. Ayah, maafin aku. Berdiri. Dia cuma pengasuh pasca persalinan. Dia pikir dia siapa, berpura-pura jadi CEO, dan kamu percaya dia? Berdiri. Dasar jalan kecil. Beraninya kamu menakut-nakuti priaku. Camus. Buta banget. Dia yang asli. CEO Sterling. Kenapa tidak bilang dari tadi? Dia benar-benar Sofia? Lalu bagaimana dengan perselingkuhanku dengan Liam? Kalau aku cuma pengasuh pasca persalinan, apakah kamu masih akan merengkak dan memohon padaku seperti ini? Nona Sofia. Aku benar-benar salah. Aku punya keluarga yang butuh dukungan. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku mohon padamu. Le pascan acu. Mafkan acu. Kamu benar-benar Nona Sofia? Mengingat efisiensi Lulu, dia seharusnya sudah mendapatkan dokumen pengunduran diri sekarang. Nona Sofia. Aku ikuti instruksimu, dan beritahu Hair. Sudah berakhir. Tapi Hair bilang karena kamu, bukan CEO lagi. Mereka menolak permintaanmu. APA, aku cuma turun sementara, dan menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan ke suamiku untuk sementara. Bukan berarti aku berhenti. Siapa yang memberinya nyali untuk melakukan itu? Sudah kubilang, dia bukan Nona Sofia. Masih berakting? Mau menipu siapa lagi? Dasar. Jalan. Beraninia Camus Mambonjiku. Aku akan. Nona Sofia. Tidak baik. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku harus periksa. Aku akan membunuhmu. Kamu cuma wanita kampung. Beraninia Komenipuku Sampai Kukirako. CEO Sterling. PH. Kau pikir kau layak? Kau bahkan tak layak menyemir sepatuku. Kamu. Lepaskan aku. Melepasmu? Bukannya kau yang mengaku sebagai CEO Sterling? Sayang, telepon suamimu. Tanya dia. Untuk apa aku menelepon? Apa dia bahkan layak? Jalan Castle. Dengar ya. Priaku kenal Sofia Sterling. Luar dalam. Jangan berani-berani kau pikir. Hanya karena namamu sama dengan Nona Sofia. Kau bisa menyamar jadi dia. Aku. Berani-beraninya kau memukulku. APA, pengasuh pasca persalinan tak boleh dipukul. CEO Sterling juga tak boleh dipukul. Wah Sofia. Kau terus saja berakting. Yah. Masih ada yang bisa membuktikan siapa aku. Halo. Sayang, ada APA? Sekarang tinggal kita berdua. Aku tak akan bayarkan kau mengangkat telepon orang lain. Baik. Terserah katamu. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Nona Sofia. Siapa lagi yang mau kau telepon? Sayang. Apa dia benar-benar CEO Sterling? Bagaimana mungkin dia menjadi CEO Sterling? Dia cuma orang kampung. Kau sudah menelepon 2 kali, dan tak ada yang mau ikut main. Sekarang mau apa lagi? Lihat, sudah kukatakan. Siapa yang mau melepaskan status sebagai Nona Sofia yang tinggi hati, hanya untuk menjadi pengasuh pasca persalinan rendahan? Aku benar-benar CEO Sterling. Kau bisa cek sendiri di internet. Aku akan carikan untukmu sekarang. Berhenti berakting. Aku sudah mulai bekerja di Sterling. Nona Sofia sendiri, yang merekrutku secara pribadi. Apa kau Sofia Sterling? Aku tidak tahu. Benar. Ayo tangkap dia. Bawa dia ke Sterling. Mari kita lihat bagaimana Sterling menghadapinya. Ya, serahkan dia ke Sterling. Mari kita lihat trik APA lagi yang kau punya. Jalan Castle. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang. Jalan. Kalian sedang apa? Lepaskan Nona Sofia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Nona Sofia. Nona Sofia. Kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Ini urusan keluarga saya. Dan kamu pikir bisa ikut campur? Saya dari grup Sterling, Assistant CEO. Kalau berani mengganggu CEO kami. Kamu tamat.
Lulu, panggil polisi. Nona Sofia. Saya punya firasat buruk, jadi sudah menelepon polisi. Saya sedang menelepon Tuan Rizky sekarang, agar dia mengirim orang dari grup ke sini. Mereka pasti akan kubuat membayar. Untuk apa kamu menelepon? Menerobos masuk rumah saja sudah keterlaluan. Masih mau berakting? Kamu senang ya? Lihat wanita ini, berpakaian kakap mewah. Mungkinkah dia benar-benar asisten CEO yang asli? Mana mungkin saya kenal asisten CEO? Nama saja hampir tidak tahu. Calopin t'as eu. Kamu masih percaya mereka? Marika Gilles Penepu. Ayo ikat mereka sekarang, bawa ke Sterling, dan hadapi mereka di sana. Itu akan membuktikannya. Laju pula. Saat ini, Sterling dipimpin oleh Rizky. Bahkan kalau dia benar-benar Sofia Sterling, apa yang bisa dia lakukan? Ya. Ikat mereka berdua. Dan kirim ke Sterling. Kalau bos terkesan, bukankah saya akan dipromosikan? Aku peringatkan kamu. Polisi sudah sedang dalam perjalanan. Kalau berani coba-coba lagi, polisi tidak akan memberi keringanan. Kamu memalsukan diri sebagai CEO grup Sterling. Dan itu kejahatan serius. Kami akan mengikatmu dan membawamu ke Sterling. Tim hukum Sterling akan menjelaskannya untuk kami. Ibu dan ayah. Saya. Lepaskan. Beranti. Kami menerima laporan yang menuduh seseorang di rumah tangga Anda melakukan pelecehan seksual. Petugas, lihat, kami semua orang baik di sini. Dia pasti menjebak kami. Benar. Petugas, hanya ada saya, istri saya, dan putri kami. Apakah sungguh-sungguh menuduh putriku memaksa wanita lain? Kau pikir kau sedang apa? Ini tugas kami. Mohon kerjasama. Saya tidak pernah setuju dengan ini. Kau langsung masuk begitu saja. Sejak kapan itu bagian dari tugasmu? Ini perbuatan masuk paksa. Aku bisa menggugatmu. Karena ini. Kilier, keluar dari rumahku. Kami sudah sampai. Cepat. Tolondia. Petugas, saya melaporkannya karena pemerkosaan. Itu bohong belaka. Lihat dirimu sendiri. Kamu seperti apa? Que j'allonquessil dari kampung. Aku? Menginginkanmu? Mana mungkin aku menginginkanmu? Petugas, tolong, ini semua salah paham. Ini, wanita ini hanya pengasuh pasca persalinan kami. Malas, makan habis-habisan, dan suka memfitnah orang. Lihat, sekarang dia melakukannya lagi. Jadi kami berpikir untuk mengikatnya dan membawanya ke kantor polisi sendiri. Kami tidak pernah menyangka dia akan mendahului kami dan menuduh kami duluan. Saya punya bukti. Ada di ponsel saya. Que j'allonquessil. Kau tidak lebih dari pelacur. Berhenti berakting. Que j'allonquessil. Aduh, pelan-pelan. Sakit. Baiklah, semuanya. Kalian semua ikut saya ke kantor polisi. Dari meninjau rekaman pengawasan. Complexe. Kami telah mengonfirmasi bahwa tersangka, Guntur, mencoba masuk secara paksa. Dia menyebabkan keributan publik. Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk diri kalian sendiri? Petugas, ini semua adalah kesalahpahaman. Lihat, ini hanya. Mencoba menyuap petugas adalah pelanggaran terpisah. Kamu polisi, beraninya kamu memukulku. Petugas, saya sangat menyesal. Ibu saya hanya wanita kampung sederhana. Tolong, jangan simpan dendam padanya. Pulang saja. Baiklah. Karena Anda tidak memiliki keberatan lebih lanjut, kami sekarang akan melanjutkan dengan proses hukum standar terhadap tersangka, Guntur. Saya keberatan. Nona Sofia. Saya melaporkan Kiliarga Bell karena menyiksa dan menghina pengasuh pasca persalinan mereka. Mereka telah serius mengancam keselamatan pribadi saya. Ini adalah bukti bagaimana mereka menyiksaku. Jalan Castle. Apa sih yang sedang kamu coba lakukan? Diam. Nona Sofia. Apakah Anda memiliki permintaan lain? Saya menuntut agar seluruh keluarga Bell bertanggung jawab penuh di bawah hukum. Ini. Sayang.
Kamu harus memikirkan sesuatu cepat. Sayang, mengapa kamu belum sampai? Pengasuh ini tidak hanya mencoba memerasku. Dia berusaha membuat seluruh keluarga kita masuk penjara. Jika kamu tidak segera sampai, kita akan di penjara. Saya tepat di luar pintu sekarang. Bukankah itu Rizky, pengacara terkemuka yang baru direkrut Sterling beberapa hari lalu? Dia sedang apa di sini? Halo, petugas. Seiya Dion, Seiya Pingacarapambla, Nona Citra. Tuan Rizky, Akhirnya, saya sudah menunggumu. Anda terlalu Mujiseya, Kepalawira, Silakan du Duc. Sayang, kenapa kamu belum sampai? Aku tidak bisa pergi sekarang. Aku mengirim pengacara untuk membantumu. Dia adalah pengacara terbaik grup Sterling. Dia telah membantu sayangku memenangkan beberapa kasus besar dalam beberapa tahun terakhir. Dengan dia di pihakku, mari kita lihat seberapa sombong kamu sekarang. Tuan Dion, karena Anda sudah bergabung dengan grup Sterling kami. Kenapa Anda membantu membela Citra? Bukankah ini Nyonya Sofia? Mengapa Tuan Rizky mengirim saya untuk menuntut istrinya sendiri? Tuan Rizky yang mengirimmu? Mungkinkah Rizky adalah sayang yang dibicarakan Citra? Katakan padaku, apa hubungannya dengan Rizky? Jujur saja, apa yang terjadi antara dia dan Rizky? Kamu lebih baik membantuku menangani dua jalan kecil ini. Kalau kamu tidak menyelesaikan masalah orang tuaku hari ini, aku tidak bisa jamin kamu masih punya pekerjaan di Sterling besok. Begitu ya? Maksudmu Nona Citra? Dia supervisor baru yang kubawa untuk tim proyek ibu dan anak. Tuan Rizky dan aku hanya di sini untuk membahas kerjasama. Dia memintaku mengurus semuanya. Calo Solin, Aku tidak tahu. Nyonya Sofia. Ini surat pengampunan yang sudah kusiapkan. Kalau kamu menolak menandatanganinya, itu akan mempersulit mediasi dan proses pengadilan. Itu akan membuatmu tertunda, setidaknya 2 bulan. David, kamu sebaiknya ingat betul-betul siapa dirimu. Kamu adalah pengacara Sterling dan berani berkolusi dengan orang luar? Kamu pikir kamu siapa? Ini adalah hal yang harus Rizky sendiri jelaskan padaku. Soal surat itu, aku tidak akan menandatanganinya. Tempat ini berantakan. Mungkin aku sedang banyak tekanan kerja belakangan ini. Aku tinggal di perusahaan, bekerja keras, dan bajuku saja tidak sempat dirapikan. Tunggu, apa ini? Sayang. Kukira kamu bekerja sebagai pengasuh pasca persalinan? Apa yang membuatmu tiba-tiba datang ke perusahaan? Aku bahkan belum sempat membereskan diri. Aku rindu kamu, jadi aku mampir. Senang kamu kembali. Untuk tim proyek, mereka sudah selesai merekrut. Kenapa kamu tidak kembali dan mengambil kembali peranmu sebagai CEO? Tuan Dion member Dehoku, bahwa kamu memintanya menangani kasus untuk tim ibu dan anak, untuk seorang karyawan baru yang direkrut, untuk membelanya. Ya. Dia cukup mampu, tapi jagak pemera. Kudengar, kamu sendiri yang merekrutnya, dan dia langsung mulai sebagai wakil supervisor. Dia sangat penting bagimu. Bagaimana mungkin aku mengatur itu? Sayang, kamu tahu, para senior di perusahaan masih punya pengaruh. Hal ini, aku harus tutup mata terhadapnya. Selain itu, setelah beberapa kali dimakzulkan oleh Dewan, dalam urusan perusahaan, aku mengikuti arahanmu dalam segala hal. Bagaimana mungkin aku membuat keputusan seperti itu tanpa memberitahumu? Sterling membutuhkan bakat dan keterampilan yang nyata.
Aku akan mengevaluasinya sendiri besok. Jika dia tidak cocok untuk pekerjaannya, aku tidak akan menahannya. Ya, sayangku adalah yang paling pengertian. Kenapa kamu tidak menjawab? Sales asuransi jiwa, gila bener sih. Mereka sudah telepon beberapa kali hari ini. Ngomong-ngomong, aku sudah pesan meja di restoran favoritmu. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Tidak sekarang. Ini waktu kritis untuk yayasan ibu dan anak. Momen yang sangat penting. Aku harus mengawasinya dengan ketat. Begitu proyeknya sudah siap semua, aku akan ganti rugi besar-besaran padamu. Dan bersihkan kekacauan ini. Kamu sekarang, penjabat CEO Sterling. Kamu perlu menjaga citra profesional. Oak. Nona Sofia. Onboarding tim ibu dan anak sudah selesai. Sudah selesai semua. Tapi kamu kan CEO. Kenapa kamu melakukan ini? Ini yang aku sebut Myanmar. Setiap satu dari kalian sepanjang hari, entah terlambat atau pulang lebih awal. Apa perusahaan mempekerjakan kalian untuk bermalas-malasan? Supervisor Citra. Aku. Anakku dibully di sekolah. Aku orang tua tunggal. Aku tidak punya suami yang membantuku. Aku harus mengambil cuti untuk pergi. Dan kontraknya bilang, kita punya jam kerja fleksibel. Tidak bisakah kamu menyewa pengasuh pasca persalinan? Gajiku cuma 1.000 dolar sebulan. Bagaimana aku bisa membayar pengasuh pasca persalinan? Jadi, kenapa kamu karyawan, dan aku supervisornya? Dan kenapa kamu yang bercerai? Kalian semua yang tidak mampu membayar pengasuh, yang tidak mampu membayar pengasuh pasca persalinan, kalian perlu mencari hati nurani dan bertanya pada diri sendiri. Apakah kalian bekerja cukup keras hari ini? Ada APA dengannya? Pemimpin baru, gaya baru. Jangan taruh apapun di meja kalian yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Perusahaan mempekerjakan kalian untuk bekerja. Apa kalian benar-benar mengira ini rumah kalian? Kamu benar-benar memamerkan kekuasaanmu. Supervisor Citra, kau benar-benar luar biasa? Kau pikir kau siapa? Kau tidak punya suara di sini. Kau. Kau bekerja untuk Sterling? Bahkan bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tentu saja, atas kemampuan saya sendiri. Kemampuan? Grup Sterling adalah Pemimpin Industri Global. Pengasuh pasca persalinan sepertimu tidak mungkin bisa masuk ke sini. Sekarang aku mengerti. Jangan bilang kau melakukan akal-akalan curang untuk masuk. Lagi pula, kau memang punya catatan. Catatan? Benar. Semuanya dengarkan. Orang kampung ini baru saja bekerja sebagai pengasuh pasca persalinanku beberapa hari lalu. Dia bermalas-malasan sepanjang waktu. Dan di atas itu semua, dia mencoba menggoda suamiku. Suamiku tidak akan menyentuhnya. Jadi kemudian dia berbalik dan merengkak mesakku, ranjang ayahku. Kalian tidak mau bekerja dengan pelacur seperti itu kan? Dia terlihat begitu pendiam dan sopan. Siapa sangka dia adalah pelacur. Dia memang terlihat seperti perusak rumah tangga. Seseorang seperti dia, aku bisa tahu hanya dengan melihat. Dia pelacur. Lihat, kemas barang-barangmu, dan keluar dari sini. Sterling merekrut orang berdasarkan karakter mereka, bukan status sosial mereka. Sedangkan untukmu, bagaimana kau bisa masuk? Haruskah aku beritahu mereka? Kau, silakan, coba pukul aku. Kamu, Silakan, coba saja. kamu. Jalan. Aku hanya jujur. Lalu kamu melemparkan kopi ke arahku. Aku tahu. Sejak pertama kali kamu menginjakan kaki di rumahku, hari kamu mulai bekerja sebagai pengasuh pasca persalinan, kamu sudah iri padaku. Iri karena aku makan lebih enak darimu, hidup lebih baik darimu. Kamu mencuri cincin yang suamiku berikan padaku, seolah itu belum cukup buruk. Kamu bahkan mencoba tidur dengan suamiku dan mengambil alih aset keluargaku. Bagaimana mungkin Sterling memiliki orang sepertimu? Sangat tak tahu malu jalan. Pergi dari sini. Kamu mencoba melakukan aksi ini padaku?
Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menggertak Supervisor Citra. Killier, tim ibu dan anak tidak menyambutmu. Killier, Killier, Killier. Kamu. Sudah lihat dengan jelas? Begitulah caranya membuat kejutan. Daripada bergosip, sebaiknya fokus pada pekerjaanmu. Aku dengar bahwa Nona Sofia akan segera memeriksa tim ibu dan anak. Sofia, kamu dipecat. Sejauh yang aku tahu, Wakil Supervisor Citra tidak punya wewenang untuk memecat siapapun, kan? Kamu yang sedang main kuasa, apa yang memberimu hak untuk jadi supervisor di Sterling ini? Sofia, kamu benar-benar ingin permusuhan denganku? Kamu cuma seorang orang kampung. Biar ku jelaskan. Di Sterling ini, kalau aku ingin menjatuhkanmu, lebih mudah dari menginjak serangga. Jauh lebih mudah. Jadi, seperti katamu, kamu punya bakar yang kuat. Kalau begitu, kenapa tidak bawa dia ke sini? Aku ingin lihat, apakah dia bisa menghancurkanku. Kamu. Tidak. Tidak ada yang boleh tahu tentang hubunganku dengan Liam. Itu akan menimbulkan masalah. Kalian semua masuk ke Sterling berdasarkan kemampuan sendiri. Apakah kalian benar-benar ingin bekerja untuk supervisor yang tidak kompeten dan temperamennya buruk? Itukah yang kalian inginkan? Jika tidak, kalian bisa melaporkannya ke perusahaan. Ayo kita lengsarkan dia bersama. Dengar dia. Dia menyuruh kalian untuk melengsarkanku. Aku melihatnya. Supervisor Citra yang menumpahkan kopi itu ke dirinya sendiri. Aku juga melihatnya. Dia mencoba menjebak karyawan baru dan gagal. Dan sekarang dia ingin dia dipecat. Ya, kita semua melihatnya. Baiklah. Kalian semua berkomplot melawanku. Begitu ya? Kalian belum melihat akhir dariku. Sayang, Sayang, jangan sembunyi dariku. lembatlah. Itu suara Liam. Bagaimana mungkin dia bersama wanita lain? Sayang, Sayang, berhenti bersembunyi. hetai. Itu suara Liam. Bagaimana mungkin dia bersama wanita lain? Bajingan itu. Berani-beraninya dia melakukan ini di belakangku. Dan bermain-main dengan wanita lain. Itu lift pribadi Sio. Tanpa sidik jari Sio, lift itu bahkan tidak akan bergerak. Sekali orang kampung, tetap orang kampung. Dia pikir perusahaan ini rumahnya sendiri. Atau semacam proyek perumahan murahan? Tunggu saja, begitu dia masuk ke sana. Dia akan harus keluar dengan malu. Ya, betul. Dia benar-benar bisa menggunakan lift itu. Siapa sebenarnya dia? Hetai. Ku dengar Nona Sofia masih di grup. Kamu tidak takut dia akan tahu? Cekat APA? Apa yang bisa dia lakukan meski tahu? Soal grup itu, sekarang aku yang jadi CEO. Seperti kekuatan di sini ada di tanganku. Dia tidak akan berani menceraikanku. Ngomong-ngomong, aku sudah lama mengincar sebuah tas. Beli saja. Buat aku senang. Dan kamu bisa dapat apapun yang kamu mau. Liam, kamu sedang apa-apaan? Liam, kamu pikir kamu sedang apa? Sayang, biar aku jelaskan. Diam. Jadi kamu juga simpanannya. Tua dan jelek. Apa yang membuatmu pikir bisa bersaing? Fire Cuber Nazahat. Kamu sebaiknya mundur saja. Jalan, diam mulutmu. Liam, beraninya kamu memukulku. Aku sudah bersamamu selama 3 tahun. Kamu benar-benar mau memukulku demi nenek tua seperti dia? Kamu memukulku. Aku bilang diam. Liam, aku belum selesai denganmu. Sayang, dia berbohong tentangku. Jangan percaya dia. Jadi kamu Sofia Sterling. Buyer Kuberidahu sesuatu. Suamimu itu bukan pria idaman. Buyer Kuber Nazahat. Buang dia sekarang. Aku ingat kamu. Kamu dari Universitas Kingsbridge. Lulusan magister terkemuka. Muda dan berbakat. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Tentu saja untuk uang. Apa gunanya jadi siswa terbaik? Kamu tetap harus bekerja keras. Untuk orang lain. Tapi dengan beberapa pria. Dalam waktu singkat. Aku bisa menghasilkan uang.
yang cukup untuk seumur hidup. Jadi kamu dengan lancangnya merusak rumah tangga orang. Aku bukan yang pertama, dan aku bukan yang terakhir. Tapi aku sudah mengumpulkan kekayaan. Jadi, apakah kamu tahu atau tidak? Itu tidak penting bagiku. Lagi. Sayang. Ini semua salah dia. Dia menipuku. Sayang, biarkan aku jelaskan. Foto-foto ini benar-benar palsu. Jangan percaya dia. Sayang, dia yang memalsukan semua foto ini. Perkawinan kita 10 tahun. Kamu lebih percaya orang luar daripada aku? Fotonya mungkin palsu. Tapi dia tidak mungkin kan? Nona Sofia, kalau kamu bawa ini ke pengadilan perceraian, cukup bayar aku uang tunai yang cukup, dan aku akan bersaksi untukmu. Selain itu, aku punya lebih banyak lagi bukti melawannya. Kamu. Beraninya kamu memukulku? Sepanjang hidupku, bahkan orang tuaku sendiri, tidak pernah memukulku. Sayang, kamu harus percaya padaku. Satu-satunya yang pernah aku cintai, hanya kamu. Benarkah? Dia merusak rumah tangga, dan itu sangat hina. Tapi kamu yang berselingkuh, dan kamu tidak pernah belajar. Kamu bahkan lebih buruk darinya. Sayang, kamu harus percaya padaku. Liam, ayo kita bercerai. Tidak, aset perusahaan baru mulai dialihkan. Sekarang bukan waktunya untuk bercerai. Sayang, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak menyerah. Tapi kumohon, demi hubungan kita, 10 tahun ini, beri aku satu kesempatan lagi, kumohon? Sayang, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menyerah pada godaan itu. Tapi tolong lihatlah, 10 tahun kita bersama, dan beri aku kesempatan lagi, tolong? Sofia, ini semua salahku. Aku monster. Aku bersalah. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Kenapa kau berpura-pura seperti itu, Antikyo? Sayang, aku benar-benar tahu aku berbuat salah. Tapi aku selalu di sini, membantumu membangun bisnis. Kita punya hubungan 10 tahun penuh. Bagaimana bisa kau memikirkan untuk menceraikanku? Beberapa hal sekali terjadi. Tidak akan pernah kembali seperti semula. Aku hanya membuat satu kesalahan yang bisa dilakukan pria manapun. Hanya itu. Sayang, dulu saat kau diperiksa, mereka bilang kau mandul. Apa aku meninggalkanmu? Tidak. Selain itu, pesta ulang tahun pernikahan kita yang ke-10 sudah di depan mata. Aku mengikuti keinginanmu. Jangan menggandeng semua selebriti untuk menghadiri pesta ulang tahun kita. Apa kau benar-benar ingin menjadikan kita bahan tertawaan di depan semua orang di pesta ulang tahun kita? Sayang. Untuk grup. Untuk perusahaan. Untuk 10 tahun cinta kita. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi, tolong? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tapi kau akan menandatangani jaminan tertulis. Jika hal seperti ini terjadi lagi, kau harus pergi tanpa apa-apa. Baik. Asalkan kau mau memaafkanku. Aku akan setuju dengan apa-apa. Pajangan. Begitu aku selesai mengalihkan aset yang tersisa dari grup, kau akan membayar untuk ini. Ada apa? Sayang, seseorang di tim ibu dan anak sedang menindasku. Aku mau dia dipecat. Tidak mungkin. Tapi dia menindasku, langsung di hadapanku. Apa aku bahkan tidak punya wewenang sebanyak itu? Saat ini adalah momen kritis untuk pengalihan saham grup. Kita tidak bisa membiarkan Sofia tahu tentang kita. APA, Nona Sofia sudah kembali ke perusahaan? Kalau begitu karyawan baru hari ini pasti. APA. Tidak apa-apa. Sayang, aku lihat sebuah tas hari ini, yang sangat ingin kumiliki. Beli saja. Supervisor Citra. Ini proposal acara, tim ibu dan anak. Taruh saja di sana. Jadi kamu bisa masuk Sterling.
Lalu apa? Kamu tetap saja sampah miskin. Suamiku baru saja membelikanku tas baru hari ini, senilai $80.000. Berapa katamu harga tas itu? APA, tas $80.000. Membuatmu takut segitu? Kamu benar-benar orang kampung. Sayang, aku masak semua. Masakan favorit kamu. Ayo makan. $80.000 kamu habiskan untuk apa? Kenapa sekarang kamu tanya ini? Sayang, dengar. Aku tidak punya simpanan uang rahasia, oke? Jadi kamu pakai uangku untuk beli barang buat perempuan lain? Aku tidak. Aku tahu kamu tidak akan percaya apapun yang aku katakan sekarang. Tapi aku bersumpah, aku tidak pakai uang itu untuk beli barang buat perempuan lain. Aku cuma berusaha belikan kamu hadiah untuk minta maaf. Tapi kamu yang mengatur semua uang kita, kan? Apa aku salah menilainya? $80.000? Itu gaji setahun penuh buat orang di manajemen menengah. Hanya, lain kali lebih hati-hati. Sayang, aku tahu aku salah. Aku cuma... Baiklah, tasnya aku terima. Aku pergi kerja. Silakan makan. Itu tas edisi terbatas baru. Chanel, Supervisor Citra, tas itu sempurna banget buat kamu. Oh, suamiku. Cuma tas edisi terbatas, tahu. Dia yang maksa mau beliin aku. Sudah aku larang, tapi dia tidak mau dengar. Dan sebelum aku sadar, lebih dari $80.000 sudah habis. Supervisor Citra, suami kamu pasti sangat menyayangi kamu. Pastinya. Ini pesanan khusus dari kepala desainer Chanel, buatan tangan. Tidak ada yang sama persis, dimanapun di dunia. Hei, Supervisor Citra, lihat. Tas pegawai baru itu, sama persis dengan punyamu. Tasnya, persis seperti yang Rizky berikan padaku. Kamu rakyat jelata. Kamu pikir kamu siapa? Sampai berani pakai tas yang sama denganku? Ini tiruan yang cukup bagus. Sayang sekali, palsu ya tetap palsu. Bau sekali. Ayo semuanya cium bau ini. UPS, aku tidak sengaja membuatnya pingsan karena baunya. Asli atau palsu? Kau tahu yang sebenarnya? Tentu saja aku tahu. Sayangku, membayar $80.000 untuk ini. Rakyat jelata sepertimu tidak akan mampu membeli ini, meski menabung 20 tahun. Jika tasmu adalah Chanel asli, maka seharusnya seperti punyaku. Di logonya, seharusnya ada pola ukiran dari mereknya. Kamu bisa tunjukkan pada semua orang. Itu cuma ukiran. Supervisor Citra, tunjukkan pada orang kampung ini seperti apa yang asli itu. Betul? Diam, kerjamu sudah selesai? Kembali kerja. Jalang sialan. Kamu sengaja melakukan ini untuk mempermalukanku, kan? Ini adalah dokumen penting yang dikirim hari ini. Bawa ini ke CEO untuk ditandatangani. Ingat, itu Nona Sofia. Jika kamu gagal, kau akan menyesal. Setelah Nona Sofia mengundurkan diri, dia menghilang tanpa jejak. Aku ingin lihat bagaimana caramu menemukannya untuk menandatangani dan membubuhkan stempel ini. Saya sudah umumkan kalau saya tidak ada di perusahaan. Saat ini di seluruh grup, satu-satunya yang tahu di mana saya adalah Lulu. Dia sengaja melakukan ini, cuma untuk mengganggu saya. Supervisor Citra. Dari yang saya dengar, Nona Sofia tidak ada di perusahaan sekarang. Seluruh grup sekarang di bawah kendali Tuan Rizky. Kamu mau saya dapatkan tanda tangan Nona Sofia? Sepertinya bukan cuma saya. Tidak ada seorang pun di seluruh grup yang bisa melakukannya. Kalau kamu tidak bisa mengurusnya itu, karena kamu tidak kompeten. Mengerti? Kamu sebaiknya berpikir matang-matang. Apakah kamu benar-benar sudah berusaha hari ini? Kalau kamu benar-benar tidak mampu, ya pergi sana dari sini. Departemen saya tidak butuh benalu. Baik, saya akan pergi minta tanda tangan dan cap sekarang juga, dan bawa dokumennya padamu.
Jalan. Aku akan membuatmu membayarnya cepat atau lambat. Di mana Rizky? Bukannya ini proyek tahun lalu? Saya kira kita sudah membatalkannya. Kenapa Rizky masih mengerjakan ini? Proyek-proyek ini, saya talak semuanya. Apa yang sebenarnya dilakukan Rizky? Kenapa lemarinya dikunci? Saya tidak pernah menguncinya. Kamu bisa bersenang-senang di luar sesukamu, saya tidak peduli. Tapi kamu tidak bisa pakai tas palsu untuk mencoba menipu saya. Oh, benarkah? Kamu berani bersenang-senang di sini di kantor? Suara itu Citra. Citra lagi ngapain di kantor Rizky? Tunggu, tadi itu lelaki, Rizky? Citra baru saja nyelonong masuk ke kantor CEO. Suruh orang usir dia dari sini. Rizky, tanya hati nuranimu. Tanya dirimu sendiri. Aku sudah melakukan segalanya untukmu, bahkan melahirkan anakmu. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Baiklah, bukan seperti itu. Aku nggak mau dengar. Tas ini nggak mungkin palsu. Ini pesanan khusus. Kalau kamu nggak percaya, aku simpan kwitansinya. Lihat. Ini kwitansi asli. Apa Sofia yang melakukan ini? Cuma buat mempermalukanku? Untung aku menyimpan kwitansinya. Ayo, sayang. Kamu sudah memberiku seorang anak laki-laki. Masa sih aku bohong sama kamu? Ya. Kalau gitu, kita lupakan saja. Tapi di belakangku, kamu berselingkuh dengan wanita lain. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Dan Pedelio? Sudah kubilang. Wanita-wanita lain itu nggak ada artinya. Hanya kamu yang penting. Begitu aku mengambil alih Sterling, kamu akan jadi Nyonya Sterling. Ya, setidaknya kamu masih punya hati nurani. Nona Sofia, Saya menemukan. superviseur Citra. Dia bersama Tuan Rizky. HEI, Nona Sofia. Saya sudah menemukan Supervisor Citra. Dia sedang bersama Tuan Rizky sekarang. Supervisor Citra, ini jam kerja. Sedang apa kau nongkrong di lorong tangga? Maaf Tuan Rizky. Saya hanya kelelahan. Saya hanya ingin keluar sebentar. Untuk menjernihkan pikiran. Menikmati istirahat kecilmu? Perusahaan membayar gajimu. Untuk membayar benalu sepertimu? Tanpa kinerja yang solid, walaupun dewan yang menempatkanmu di sini, kau juga harus pergi. Saya mengerti, Tuan Rizky. Tuan Rizky, saya akan terus bekerja keras. Kembali bekerja. Sekarang. Ya, Mereka sedang melakukan apa bersama? Tuan Rizky baru saja menegur Supervisor Citra yang bermalas-malasan. Dia benar-benar memarahinya. Dia juga bilang, Supervisor Citra adalah orang yang dipaksakan masuk oleh dewan. Dia harus pergi kalau tidak berkinerja baik. Jadi, mereka berdua, apakah mereka melakukan hal yang tidak pantas? Sepertinya tidak. Saya baru sampai di sana dan melihat Tuan Rizky mendorong Supervisor Citra. Sepertinya, saya terlalu banyak berpikir. Sofia. Kau berani sekali. Supervisor Citra. Maksudmu apa? Maksudku apa? Kau tahu sendiri. Kau bawa stempel palsu, dan coba menipuku. Biar ku jelaskan. Ini adalah perusahaan. Buat kesalahan di sini. Kau akan berurusan dengan penjara. Supervisor Citra. Kau butuh bukti untuk melemparkan tuduhan. Bagaimana kau bisa membuktikan stempel perusahaan ini palsu? Kau karyawan baru. Bagaimana mungkin kau dapat stempel perusahaan Nona Sofia? Jadi, kau pikir aku tidak kenal Nona Sofia?
Jadi kau sengaja menggangguku? Tentu saja aku mengganggumu. Apa yang akan kau lakukan, ha? Kau berani bawa stempel palsu dan mencapnya di dokumen penting perusahaan. Sofia, kau sudah gila? Bisakah kau tanggung jawab itu? Kau butuh bukti untuk segalanya. Jika kau ingin memfitnahku, omonganmu tak berarti apa-apa. Nona Sofia tidak ada di grup. Itu bukti terbaik. Berani-beraninya menggunakan stempel palsu dan memalsukan tanda tangan Nona Sofia. Aku ingin lihat berapa tahun kau akan di penjara. Keributan apa ini? Aku bisa mendengar kalian dari lantai atas. Kalian pikir perusahaan ini adalah rumah sendiri? Kau yang baru dipekerjakan. Supervisor Citra? Itu aku. Aku Tuan Budi. Aku manajer tim proyek ibu dan anak kita. Ada apa di sini? Tuan Buddy, karyawan baru ini berani menggunakan stempel palsu pada dokumen penting perusahaan. Dia bahkan berani memalsukan tanda tangan Nona Sofia. Menurutmu harus diapakan? Orang tak berarti sepertimu. Siapa yang memberimu nyali untuk menyamar sebagai Nona Sofia? Koditka. Efektif segera. Pergi dari Sterling. Tuan Buddy, mungkin Anda sebaiknya lihat dokumennya dulu sebelum mengambil keputusan. Ini memang stempel perusahaan grup kita. Dan Itu tanda tangan pribadi Nona Sofia. Benar sekali, stempel perusahaan grup Sterling. Dan Tanda tangan pribadi Nona Sofia. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Saya sudah bekerja di Sterling hampir 10 tahun. Wallopin Seya Bellum Perna Bertemu. Nona Sofia secara langsung. Tapi saya bisa mengenali stempel perusahaan grup. Dan tanda tangan pribadinya. Saya bisa mengenalinya dengan mata tertutup. Saya ingat perjanjian kemitraan ini. Baru saja dikirim ke perusahaan. Karyawan mana yang begitu efisien? Sehingga dalam sekejap, dokumen ini sudah selesai ditangani. Karyawan seperti itu pantas mendapat penghargaan. Saya. Kok bisa mirip sekali dengannya? Apakah kamu? Nona Sofia? Hello. Saya karyawan baru. Nama saya Sofia, Tuan Buddy. Saya berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Allô? Karena tidak ada hal lain. Seya Kan Pergi Dulu. Ternyata benar. Sofia ini siapa sebenarnya? Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan stempel perusahaan Nona Sofia? Mungkinkah Rizky dan Jalang ini berkomplot? Jalang itu benar-benar mencoba merayu sayangku. Sofia, bukakan pintu untukku. Jalan. Berani-beraninya mencuri pria, tapi tidak berani membuka pintu? Citra, kamu di sini ngapain? Citra, kamu lagi ngapain di sini? Kalau aku nggak datang, apa kamu mau tidur sama pengasuh pasca persalinan itu? Pengaja APA, kamu ngomong apa sih? Jangan pura-pura nggak tahu. Mendingan kamu jujur. Kalian berdua mulai kapan? Citra, tenang dulu sebentar. Pulang dulu. Nanti aku jelasin semuanya, oke? Tenang? Gimana aku bisa tenang? Kamu masih melindungi dia. Jalang kecil itu. Aku mau tahu, gimana dia menggoda kamu. Sofia, keluar sini. Udahan bikin keributan. Citra, ini bukan tempat yang cocok buat kamu. Pergi aja. Kamu bilang aku jangan bikin keributan? Aku bakal bikin yang lebih besar. Sofia, keluar sini. Liam. Suara APA tadi? Sayang, cuma kurir. Sayang. Sofia itu Nona Sofia. Sofia Gia. Dia itu Nona Sofia. Maksud kamu, yang di rumah kita baru-baru ini, pengasuh pasca persalinan yang suka bikin onar itu, adalah istrimu? Nggak ada waktu buat jelasin. Pergi. Rizky, sedang apa? Aku baru saja mengantar kurir pergi. Kamu sudah selesai mandi? Waktunya pa. Aku sudah buat makan malam. Ayo kita makan. Nona Sofia. Anda memanggil saya? Rizky, apa dia melakukan hal yang tidak biasa akhir-akhir ini? Sejak Tuan Rizky menjadi penjabat CEO, dia tidak mengizinkan saya menyentuh proyek inti perusahaan.
Akses saya ke manajemen puncak. Untuk bertemu CEO dan anggota Dewan Direksi. Juga Teledikabut. Saya tidak tahu apa yang terjadi di perusahaan akhir-akhir ini. Ini untuk ditandatangani Rizky? TAPI. Saya harus membuat janji dengannya dulu. Kalau tidak, dia tidak akan mengizinkan saya masuk ke kantornya. Serahkan ke sini. Kebetulan aku juga mau menemuinya. Kami akan menghadiri pesta ulang tahun pernikahan bersama. Sofia, dia sudah merawat aku dan Leo. Cukup lama sekarang. Jika Sofia benar-benar Nona Sofia, maka kita tamat. Terus kenapa? Dia kan yang tidak bisa punya anak. Kamu sudah memberinya seorang anak. Sudah seharusnya dia yang merawat anakku. Jangan khawatir. Setelah aku mengalihkan semua aset, aku akan membuatnya hilang untuk selamanya. Lajapila. Kamu juga menikmati ini, kan? Rizky, sedang apa? Liam, lagi ngapain? Baru saja jatuhkan pulpen. Sayang, kamu butuh apa? Ada dokumen di sini, yang butuh tanda tangan kamu. Tadi itu apa? Sayang, untuk hal-hal seperti ini ke depannya, kamu bisa suruh Luna aja yang urus. Kenapa kamu repot-repot datang ke sini? Aku cuma khawatir sama kamu. Kamu berkeringat. Biar aku usap. Sayang, kamu baik banget. Liam, kamu nggak sembunyiin sesuatu dari aku kan? Sayang, aku tahu tingkahku dulu, bikin kamu nggak percaya diri, tapi aku benar-benar tahu aku salah. Aku sumpah, aku nggak akan ulangi kesalahan itu lagi. Beneran. Kalau aku langgar janji ini, aku akan pergi tanpa apa. Kamu lebih baik serius. Sayang, aku punya hadiah untukmu. Apa itu? Aku harus menguras pilihan terakhir saya, hanya untuk mendapatkan ini untukmu. Kamu selalu bilang, kalau aku menghamburkan uang, dan kalau aku menggelapkan dana perusahaan. Sebenarnya, aku sedang berusaha membuktikan kepadamu dan Dewan Direksi, apa yang bisa aku lakukan. Jadi, aku diam-diam mengambil uang itu, dan membelikanmu dana perwalian. Sekarang, dan nilainya sudah berlipat ganda. Lihat. Sayang, Dengga, aku berencana memberikan kejutan ini padamu. Di pesta makan malam ulang tahun kita malam ini. TAPI, kalau aku terus menyembunyikan ini darimu, pasti kamu akan marah lagi padaku. Jadi, itu sebabnya aku memberikannya padamu sekarang. Ini $6 juta penuh. Terima kasih banyak, sayang. Ini bukan lagi $6 juta. Dengan laju seperti ini, nilainya setidaknya $10 juta. Sayang, semua yang telah aku capai. Semua berkat kepercayaanmu dan dukunganmu. Kamu bilang, kalau di pesta makan malam-malam ini, semua tamu grup harus melihat betapa pasangan teladan kita ini. Jadi, tolong jangan teres marah padaku. Ok? Jadi, kamu memaafkanku? Bagus sekali. Ayo, biar kutunjukkan padamu bagaimana kinerja dana itu sekarang. Kamu membuatku hampir mati ketakutan. Tuan Buddy. Jalon. Kamu benar-benar berani memutuskan teleponku seperti itu. Jean Lupa. Kalau kamu bisa masuk ke ranjang Tuan Rizky, karena aku yang membuka jalan dengan uangku. Jangan khawatir, Tuan Budi. Lihat, aku bahkan punya anak untuk Rizky. Kamu pikir dia akan pergi? Lajapila, tidak bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Aku janji, aku akan bayar setiap sen yang aku hutang padamu, dengan bunga. 1 bulan. Jika dalam 1 bulan, uangnya belum ada di tanganku, aku akan bocorkan semua rahasia kotormu, langsung ke wajah Rizky, dan biarkan dia melihat. Sebenarnya kamu pas makamapa. Aku mengerti. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus membuat Rizky dan Sofia bercerai sekarang juga. Nona Sofia, tempatnya sudah siap semua. Rekan media dan para tamu sedang mengambil tempat duduk mereka. Ok,
kamu bisa pergi sekarang. Sudah waktunya, ayo pergi. Liam. Kamu ingat, apa yang kamu katakan padaku? Tentu saja aku ingat. Saat kita menikah, aku berdiri di depan pendeta, dan berjanji padamu, aku bersumpah untuk sisa hidupku. Aku takkan pernah meninggalkanmu, dalam sakit dan sehat, dalam sukses dan kegagalan. Aku takkan pernah mengkhianatimu. Aku akan menghabiskan hidupku bersamamu, dan tak pernah menoleh ke belakang. Aku bilang padamu, selama kinerjamu memuaskan semua orang, pada ulang tahun pernikahan kita yang ke-10, aku akan secara pribadi mengangkatmu menjadi CEO. Saat aku bilang semua orang, itu termasuk aku. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu pernah selingkuh dariku? Tentu saja tidak. Kesalahan yang sama. Masa mungkin aku melakukannya? Kalau kamu mengaku sekarang, kita masih bisa berpisah dengan damai. Lagi pula, kita sudah menikah 10 tahun. Aku tidak ingin ini menjadi terlalu buruk. Sayang, aku bersumpah. Kalau aku bohong, aku akan pergi tanpa apa sekarang juga, dan mati dengan mengerikan. Sayang, aku tahu aku sangat salah. Tolong, percaya aku sekali lagi. Baiklah. Kalau begitu, aku akan percaya padamu sekali lagi. Wanita, setelah aku mengalihkan semua saham sterling ke namaku, aku akan mengirimmu langsung ke neraka. Selamat datang, semuanya. Kami merasa terhormat memiliki elit dari berbagai sektor. Semua kalian, dan media, berkumpul di sini hari ini. Upakara, hari ini adalah peluncuran resmi Yayasan Ibu dan Anak Sterling. Dengan upacara ini juga merupakan pernikahan ke-10 kami. Nona Sofia, investigasi kami mengungkapkan Anda dan suami Anda tidak memiliki anak. Apa tujuan sebenarnya dari mendirikan Yayasan Ibu dan Anak ini? Apa? Saya dan suami saya, karena alasan kesehatan, tidak pernah bisa memiliki anak kami sendiri. Itu telah menjadi penyesalan terbesar dalam hidup saya. Itulah mengapa saya mendirikan Yayasan Ibu dan Anak, untuk menawarkan ibu baru lebih banyak, dan dukungan serta sumber daya yang lebih baik, untuk membantu mewujudkan keinginan mereka. Benar, betapa indahnya. Di sini, saya juga ingin berterima kasih kepada seseorang yang spesial. Itu dia, ketika saya terlalu sibuk. Dia mengelola sterling untuk saya, memungkinkan saya fokus lebih banyak energi pada Yayasan Ibu dan Anak. Sayang, terima kasih banyak. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu berada di sisi saya. Benar, sangat manis. Nona Sofia, berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, rumor tentang kemandulan Anda, benar? Jadi apa jika dia sukses? Dia tetap hanya seorang nenek tua tanpa anak. Saya memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan Anda. Jadi Anda secara tidak langsung mengakui, mengonfirmasi kecurigaan saya kan? Diamandule. Lihat, aku tahu itu. Nona Sofia berusia 30-an, dan Sterling tidak memiliki penerus. Bagaimana mungkin dia tidak ingin anak? Ternyata bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak bisa. Maaf, tapi itu adalah privasi pribadi kami. Harap pertahankan sikap profesional Anda. Sayang, hari ini menandai pernikahan ke-10 kami. Saya punya hadiah untukmu. Benarkah sayang? Setelah saya menjadi CEO resmi grup, saya berjanji, saya tidak akan membiarkan kamu menahan rasa sakit lagi. Lihat, itu seorang wanita. Cepat, ambil gambar. Apa? Rekam ini dengan kamera. Apa dia berselingkuh? Lihat, Itu semua hanya akting. dia bahkan punya anak dengannya. APA, Bagaimana mungkin? Citra? APA? Itu Citra? tunggu, bukankah itu Supervisor Citra yang baru ditunjuk oleh grup? Aku ingat Supervisor Citra dipilih secara pribadi oleh Tuan Rizky sendiri. Jadi, maksudmu, ini anak Tuan Rizky dan Supervisor Citra? Pria yang meniti karir lewat ranjang, seorang gigolo, dan dia berani selingkuh? Kupikir masa kejayaannya sudah berakhir. ya ampun, suami yang tinggal di rumah istrinya selingkuh dengan manajemen puncak. Dan ketahuan di hari pernikahan ke-10-nya, dia ketahuan. Ini besar. Cepat, ambil gambarnya. Cepat, ambil. Ya, ambil sekarang. Cepat, kameranya. Semuanya, acara hari ini, dapatkan, segera pergi. Juga, tentang apa yang terjadi hari ini, aku ingin kalian semua, diam saja. Jika aku mendengar bahkan, bisikan tentang ini, aku bersumpah.
tak akan membiarkan siapapun di sini. Lepas begitu saja. Dia tak akan membiarkan kita lepas? Bejenggan, kenali tempatmu. Jika bukan karena Nona Sofia, kau bahkan tak layak menggosok sepatu kami. Keluarkan dia dari sini. Kau cuma antek yang sok berkuasa. Saat Nona Sofia membuangmu, lihat apakah kau akan berani bersikap sok tinggi. Kiliar. Pergy. Cepat, Kau akan bayar untuk ini. cepat. Sayang, kamu harus percaya padaku. Aku tidak mengirim foto-foto itu. Jadi, kau selingkuh dariku atau tidak, Citra? Apakah anak Citra milikmu atau bukan? Jawab aku. Fakta berbicara sendiri. Bagaimana rasanya menjadi pengasuh pasca persalinan? Untuk simpenan suamimu, Nona Sofia? Untuk simpenan suamimu menjadi pengasuh pasca persalinannya, bagaimana rasanya? Nona Sofia? Sayang, biar aku jelaskan. Faktanya kamu selingkuh dengan wanita lain. Di belakangku, aku bisa memaafkannya. Tapi kamu hanya diam dan melihatku menjadi pengasuh pasca persalinannya di rumah mereka. Liam, kita sudah menikah 10 tahun. Dan aku bahkan akan menyerahkan Sterling kepadamu. Beginikah caramu memperlakukanku? Apa kamu masih manusia? Kakap, kalau bukan karena ketidaksuburanmu sendiri, apa aku harus mencari wanita lain? Aku ini laki-laki. Tugasku adalah melanjutkan garis keturunan keluarga. Tidak bisakah kamu mencoba memahamiku? Lajapila. Citra memberiku seorang anak laki-laki. Apa salahnya kamu merawatnya? Bisakah kamu mengurangi sikap CEO-mu dan berhenti mencari-cari kesalahan atas hal-hal sepele seperti ini? Sofia, pasanganmu selingkuh? Kenapa tidak introspeksi diri? Sudah 10 tahun, dan kamu bahkan tidak bisa melahirkan satu anak pun. Beraninya kamu menyalahkan orang lain? Kamu malah membelanya. Apa kamu masih ingat apa yang kamu janjikan? Kamu bilang, dengan atau tanpa anak, kamu akan selalu mencintaiku. Kamu bilang kamu tidak akan pernah mengkhianatiku, bahwa kita akan menghabiskan hidup bersama. Apa kamu sudah melupakan semua itu? Orang bisa berubah. Waktu masih muda. Aku benar-benar tidak memikirkan untuk punya anak. Tapi sekarang aku menyesal. Aku ingin seperti orang lain, punya anak. Dan keluarga yang bahagia. Sofia, kita berdua akan menua. Tidakkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Pikirkanlah masa depanku, bisakah? Kamu sangat mencintaiku. Bagaimana kamu tega melihatku mati sendirian? Mati sendirian? Jangan bercanda. Aku pikir, kalau aku terus-menerus memaklumimu, memaafkanmu, kamu akan menyadari kesalahanmu, dan segalanya akan membaik. Aku bahkan menyiapkan perjanjian pengalihan saham untukmu. Tapi butuh 10 tahun penuh bagiku untuk akhirnya melihat siapa dirimu sebenarnya. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Surat penunjukan sebagai CEO Sterling, dan perjanjian untuk mengalihkan 60% sahamku di Sterling. Aku akan memberikannya padamu di depan semua orang. Tapi sekarang, itu bukan milikmu lagi. Dasar jalan. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku sekarang CEO-nya. Aku punya kendali penuh. Ada Sterling. Aku kaya. Aku kaya. Kalau begitu aku, istri CEO-nya. Kontraknya hanya ada satu salinan, dan begitu disobek, itu batal demi hukum. Kamu. Sayang, aku salah. Sayang, aku salah. Sayang, apa yang kau lakukan? Sahamnya sekarang milikmu. Lepaskan aku. Lepaskan sekarang. Kau jalan kampung. Kau tidak tahu apa-apa. Sayang, aku tahu aku salah. Aku hanya bersama Citra. Karena aku ingin punya anak, itu saja. Pikirkanlah. Kita akan tua suatu hari nanti. Kita akan butuh seseorang untuk merawat kita di masa tua. Aku hanya ingin anakku sendiri, itu saja. Tunggu. Kau bilang, kalau aku ingin anak, kita bisa mengadopsi. Jadi mari kita adopsi anaknya, oke? Anaknya memiliki darahku. Dia pasti akan merawat kita saat kita tua. Liam, kau hilaf. Kau berjanji padaku. Kau akan menceraikan wanita tua itu, dan bersamaku. Kiliar, sekarang juga, Kiliar. Sayang, kau harus percaya padaku. Aku memang mencintaimu. Kita sudah bersama 10 tahun. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kau bersamanya hanya untuk si anak. Aku bersumpah, kalau saja kau mau menerima Leo, mulai sekarang,
Aku hanya akan setia padamu. Kinerja yang bagus. Berpura-pura selama bertahun-tahun. Kau pasti lila. Sayang, aku tidak berbohong. Perasaanku nyata. Aku bersumpah. Kalau begitu lihat ini. Apa ini? Perasaan nyata MU? Memuakkan. Bagaimana kau mendapatkan ini? Kau menyelidikku? Berhenti menatapku seperti itu. Memuakkan. Ingat apa yang kau katakan? Aku akan membuatmu pergi tanpa apa-apa. Nona Sofia. Nona Sofia. Ada masalah. Semua aset perusahaan telah dialihkan. APA. Siapa yang melakukan ini? Nona Sofia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Semua aset perusahaan telah dialihkan. APA. Siapa yang melakukan ini? Proyek-proyek ini, bukankah saya yang memveto semuanya? Rizky sedang apa sih? Kamu berbuat di belakang saya, dan diam-diam mengalihkan aset perusahaan. Bukannya kamu bilang butuh setidaknya sebulan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya secepat ini? Ya. Saya yang melakukannya. Apa yang akan kamu lakukan? Bukannya kamu dulu sangat sombong? Bukannya kamu senang sekali menyuruh-nyuruh saya, memperlakukan saya seperti pelayanmu? Sekarang, saya adalah pemegang saham terbesar Sterling. Apa yang akan kamu lakukan? Rizky. Nona Sofia sangat menyayangimu. Dia siap menyerahkan seluruh grup Sterling kepadamu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Kamu tidak beda dengan saya. Kamu kuma anjing. Peliharaan Sofia. Apa hakmu menghakimi saya? Tunggu. Saya bukan anjing lagi. Sekarang saya, pemegang saham terbesar Sterling. Tuan Rizky yang sah. Sofia, bukannya kamu dulu sangat arogan? Bukannya kamu dulu sangat tinggi hati? Bukannya kamu senang menyuruh-nyuruh saya? Ayo, suruh saya sekarang. Selama 10 tahun, setiap hari, saya ingin menghancurkanmu. 10 tahun. Apa kamu tahu, apa yang saya alami selama 10 tahun ini? Semua orang mengejek saya, dan menghina saya. Saat saya bersamamu, semua orang bilang saya cuma anjing peliharaanmu, tapi tidak lagi. Keadaan sudah berbalik. Oh, Sofia. Kamu memang tidak mengerti pria. Pria seperti Rizky, pria dengan kualitasnya, butuh kepatuhan seorang wanita, dan harga diri seorang pria. Dan itu, hanya saya yang bisa memberikannya. Itulah sebabnya, Jiamensen Teku. Benar. Saat saya kembali, hal pertama yang akan saya lakukan, adalah mengambil alih kendali penuh atas Sterling, dan kalian semua, yang selalu meremehkan saya akan membuat kalian, semua dipecat dari Sterling, dan diusir. Saya akan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Oh, sayang. Kamu dan Sofia tercinta kita, sudah menikah bertahun-tahun. Jangan tega begitu. Leo, kebetulan butuh pengasuh. Bagaimana kalau ini? Biarkan Sofia terus merawat Leo. Kamu selalu memikirkan segalanya. Kamu dengar itu? Karena Citra sudah bicara. Selama kamu, seperti yang dulu harus saya lakukan untukmu. Perlu touch dan memohon padaku. Saya akan dengan membiarkanmu merawat Leo. Sekarang setelah Citra menyampaikan pendapatnya, yang harus kamu lakukan hanyalah berlutut, dan mohon padaku, seperti dulu aku sering lakukan untukmu, berlututlah, dan mohonlah padaku. Baru mungkin saja, aku akan mengizinkanmu mengurus Leo. Kamu mau aku berlutut dan memohon? Untuk mengurus anak simpananmu? Liam. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Kakak. Ini dua pilihanmu. Pilihan pertama, berlutut dan memohon. Dan aku akan memberimu kesempatan untuk mengurus Leo. Pilihan kedua, aku akan secara pribadi mengusirmu dari Sterling dan membuat hidupmu sengsara. Liam, jawab pertanyaanku. Meskipun kamu membatasi hak aksesku, setiap proyek rahasia dan dokumen di perusahaan ini masih melalui aku. Jadi bagaimana caranya kamu berhasil mengalihkan aset? Sesulit itukah? Ingat perusahaan-perusahaan yang kamu tolak itu? Perusahaan-perusahaan yang kamu tolak? ITU. Semua adalah perusahaan Shell. Kalau kita bermitra dengan mereka, kita akan kehilangan segalanya. Itu perusahaan yang aku seleksi sendiri. Aku sendiri yang merekomendasikannya. Dan kita memang mulai bekerja dengan mereka. Kita sudah mulai bekerja dengan mereka. Hanya saja, bukan kemitraan. Seperti yang kamu bayangkan, seperti yang ada di pikiranmu. Mereka semua hanya kedok. Aku memakai mereka untuk menyalurkan uang dari rekening perusahaan langsung ke kantongku.
Bahkan dengan perusahaan Shell, perwakilan hukum mereka tetap memikul tanggung jawab hukum. Kamu pikir mereka akan begitu saja menyerah dan jadi pionmu? Bisnis tetaplah bisnis. To work in incentive yang kakap. Dan itu tidak terlalu sulit. Tidak sepertimu, wanita cerewet yang mempertanyakan pengeluaran. $20.000. Kamu berani memukulku. Kamu sekarang tidak punya apa-apa, dan kamu masih memukulku. Aku akan... Hentikan. Hentikan. Lepaskan. Lepaskan aku. Kamu memanggil polisi? Kamu yang telepon polisi. Aku. Tak menyangkakan, sebenarnya, Nona Sofia, menyuruhku mengawasimu. Sejak hari pertama dia mulai bekerja. Sebagai pengasuh pasca persalinan untuk keluarga Bell. Bahkan cerita tentang aset grup, yang dialihkan. Juga bohong, Nona Sofia terus memberimu kesempatan. Tapi kamu tak pernah menghargainya. Sofia, kau menipuku. Liam, kamu masuk perangkap sendiri. Buktinya sangat kuat. Sekarang kau akan masuk penjara. Sofia, kau. Jangan bergerak. Lepaskan dia. Untuk saat ini. Ada yang ingin kau katakan? Sayang, aku tahu aku berbuat salah. Yang kuinginkan, hanya punya anak, itu saja. Aku tak pernah ingin, Persere. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Tolong, sayang. Antara kita. Semuanya sudah berakhir. Sayang, aku tahu aku berbuat salah. Aku tak mau masuk penjara. Aku tahu. Aku sudah banyak menyakiti kamu, tapi dialah biangnya, Jalang itu yang menyuruhku. Kalau kamu tak percaya, aku akan buat dia mengatakannya. Kau Jalan, ini semua salahmu. Beijing Gan, beraninya kau memukulku. Jangan bergerak. Sayang, aku tak mau anak itu lagi. Aku juga tak mau Jalang ini. Kumohon maafkan aku. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Liam, kau meninggalkan istri dan anakmu. Kau ini lelaki macam apa? Kau Jalan, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau menggodaiku, aku takkan pernah selingkuh. Istriku takkan pernah meninggalkanku. Sayang, aku tahu aku berbuat salah. Pukul aku, bentak aku, lakukan apa saja yang kau mau. Kumohon maafkan aku. Sayang, aku tahu aku yang salah. Kau boleh pukul aku, teriak padaku, apa saja. Tolong maafkan aku. Liam, kuharap kau mati mengenaskan. Sayang, kenapa kau diam saja? Pukul aku. Tolong tampar saja aku. Apa saja, asal kau mau memaafkanku. Ayo, pukul aku. Tamparan ini, untukku, karena mengira emas palsu sebagai emas asli. Karena dengan sengaja memelihara ular berbisa. Tamparan ini, untukmu, karena kau tak segan melakukan apapun, untuk mendapatkan yang kau mau. Karena menganggap remeh perasaanku yang tulus, dan menyia-nyiakannya. Itu mantap. Ini semua salahku. Semuanya salahku. Tanganmu pasti sakit, sayang. Biar aku cium biar sembuh. Asal kau memaafkanku. Kau boleh perlakukan aku sesukamu. Ayo, lanjutkan. Jangan berhenti. Sayang. Artinya kau memaafkanku? Pertama, aku akan menceraikanmu. Kau akan pergi tanpa apa-apa. Lalu, aku akan memastikan kau masuk penjara. Telepon pengacaraku. Mulai proses hukumnya. Sekarang. Bawa dia pergi sekarang. Tunggu. Sayang. Kumohon, aku tidak mau masuk penjara. Kumohon, aku memohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi. Ok, jangan laporkan aku. Tolong, jangan laporkan aku. Lepaskan dia dulu untuk saat ini. Kau bajingan. Kau menyia-nyiakan tahun terbaik dalam hidupku. Kau terlalu merelepas dari ini. Bukannya kamu mau balas dendam? Kenapa kamu buang sepatunya? Aku cuma belum terbiasa. Pakai sepatu hak tinggi. Berdiri lama-lama. Bikin capek. Mulai hari ini. Kamu dipecat. Kuma. Sesederhana itu? TAPI. Kamu bahkan bekerja untuk simpanan suamimu, sebagai pengasuh pasca persalinan. Dan aku masih menyiksamu seperti ini. Apa kamu tidak benci padaku? Pernah. Saat pertama kali tahu, aku ingin mencabik-cabik kalian berdua, Baron Taken.
Jadi kamu sudah tahu dari dulu? Yah, sejak hari pertama, aku mulai bekerja di sini. Sebagai pengasuh pasca persalinanmu, aku sudah tahu. Aku mulai berbisnis di usia 18. Dan sudah bertarung di dunia bisnis bertahun-tahun. Apa kamu benar-benar pikir trik kesilmu bisa menipuku? Aku cuma tidak bisa percaya bahwa seseorang yang sudah kukenal lama, yang pernah berbagi ranjang denganku selama 1 dekade penuh, akan mengkhianatiku berulang kali. Soal menolerirmu, itu hanya karena aku ikuti saran Lulu untuk kumpulkan bukti dulu. Sedangkan untukmu, Apa yang kamu mau? aku akan memberimu sejumlah kompensasi. Sebagai gantinya, kamu hilang dari pandanganku selamanya. Kamu tidak akan balas dendam? Membesarkan anak sendirian. Tidak mudah. So balas dendam, mulai besok. Perselingkuhanmu dengan Liam akan jadi berita utama. Seluruh keluargamu akan dipaksa hidup seperti belatung di selokan. Hidup dalam bayang-bayang seumur hidupmu. Ini adalah karmamu. Uangnya akan dikirim dalam 2 jam ke rekeningmu. Kamu lebih baik berhati-hati. Oh Dan. Dan Sol Judy Dan Kemaksiatan ITU. Kamu harus berhenti. Kalau tidak, meski punya kekayaan keluarga yang besar, itu tidak akan cukup untuk kamu habiskan. Lulu, ayo pergi. Kenapa? Kenapa kamu bisa pergi begitu saja tanpa cedera, sementara aku harus hidup seperti tikus di got? Lulu, tentang tim proyek ibu dan anak. Teruskan. Rekrut lebih banyak. Ibu. Mereka lebih paham perilaku dan kebiasaan bayi. Lebih baik, aku mengandalkanmu untuk ini. Seseorang mengikutiku. Panggil polisi. Kamu yakin, wanita ini, CEO Group Sterling? dia tidak terlihat seperti itu. Dia berkeliling, tanpa pengawal, atau perlindungan. Katakan apa yang kau inginkan. Katakan saja. Jangan lakukan hal gegabah. Kalau ada yang terbunuh, tidak bisa kembali lagi. Tenang, aku hanya cari uang. Bukan nyawamu. Berikan saja 20 juta dolar padaku, dan aku akan melepasmu. Tapi, Kalau kau tidak bisa dapatkan uangnya, hidup atau matimu, bukan lagi kuasa aku. Tidak masalah. Tapi jumlahnya besar. Butuh waktu. Lepaskan dulu aku. Hats off padamu, CEO Sterling. Bahkan dalam situasi sulit begini, kau tetap tenang dan terkendali. Citra? Kamu? Citra? Kamu? Memang kenapa kalau iya? Tidak senang melihat teman lama? Sayang, jangan dengarkan kebohongan wanita itu. Dia ahli memanipulasi. Apa kamu yakin? Itu Nona Sofia? Kamu bahkan tidak percaya kata-kataku lagi? Kalau bukan karena dia, Rizky dan aku sudah membagi saham. Sterling Sekarang. Grup Sterling Bernalai. Miliaran. Lupakan 20 juta. Dia bisa kumpulkan 200 juta. Aku dengar kamu memanggilnya sayang. Kamu berselingkuh dengan Rizky sudah keterlaluan. Tapi di belakangnya, kamu malah berselingkuh dengan pria lain? Apa Rizky tahu? Dia sudah dikirang wanita. Memang kenapa kala dia tahu? Silakan beritahu dia. Biar aku beri kamu peringatan. Serahkan uangnya. Sekarang, suamiku adalah orang yang nekat. Kalau dia tidak mendapat apa yang dia mau, tidak ada hal yang tidak akan dia lakukan. Citra, aku melepaskanmu sekali, bahkan memberimu uang untuk membesarkan anakmu. Dan begini caramu membalas kebaikanku? Beraninya kamu mengatakan itu. Karena kamulah Kilyargaku, dibully secara online. Dan kenapa ibuku harus membawa anak itu dan kembali ke kampung halaman karena opini publik? Aku peringatkan kamu. Serahkan uangnya. Cepat. Anggap saja sebagai dukungan anak dari Rizky. Kamu hamil? Kamu hamil lagi? Apakah bayi di perutmu itu anak Liam? Tentu saja anaknya. Aku sudah bersamanya selama 7 tahun. Kalau bukan anaknya, lalu anak siapa? Anakmu? Kamu memanggilnya sayang. Jadi anak yang kamu kandung. Pasti anaknya kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Bukan cuma yang kamu kandung. Tapi bahkan anak lelaki kecilnya, Leo, juga anakmu. Camus. Bagaimana mungkin kamu tahu? Sayang,
Akhirnya kamu datang menjengukku. Aku mohon, maafkan aku. Kumohon, keluarkan aku dari sini. Aku di sini, dan ini tak tertahankan. Aku datang hari ini untuk memberi kabar. Dulu saat pemeriksaan pranikah kita, ternyata kamu punya motilitas sperma rendah. Jadi, bukan aku yang tidak bisa punya anak, tapi kamu, mandul sejak lahir. Selama ini, semua demi menjaga egamu yang rapuh. Itu sebabnya aku tak pernah memberitahumu. Kupikir cinta itu jalan dua arah, tapi baru hari ini aku sadar betapa salahnya aku. Jadi, anak Citra juga bukan anakku? Tidak mungkin. Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Ini hitam di atas putih, sangat jelas. Omong kosong. Kamu cuma ingin menyiksaku. Laporan ini palsu. Diam. Dia benar. Laporan inspeksi tahunan kami menunjukkan bahwa kamu memang mandul. Tidak. Itu tidak mungkin benar. Balas dendam untukku. Bantu aku balas dendam. Kalau kamu bantu aku balas dendam, aku bisa kasih kamu daftar semua kolusi eksternal Sterling. Aku akan ceritakan semuanya. Kamu sudah di genggamanku. Jadi apa gunanya kamu tahu? Silakan beritahu dia. Aku mungkin belum bisa menyentuhmu sekarang, tapi keadilan itu panjang tangannya, dan tidak ada yang bisa lolos. Jangan BQ. Nona Sofia. Mau kabur? Kau tanya aku dulu? Hei, cantik. Bukannya kau bilang tempat ini aman sekali? Aku memang bilang begitu. Mana aku tahu polisi akan datang? Itu ada hubungannya apa denganku? Kau jalan. Aku mana kau? Simpan saja semua yang ingin kau katakan. Untuk di penjara. Ayo, jalan. Lepaskan aku. Libas. Nona Sofia, cepat. Pemotongan pita akan segera dimulai. Dadeng. Sejak Yayasan Ibu dan Anak didirikan, hak-hak ibu baru telah terlindungi dengan baik. Perusahaan-perusahaan lain turut mengikuti, menjamin lebih banyak dan lebih baik kesempatan kerja bagi ibu baru. Di sini, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua atas setiap kontribusi kalian. Terima kasih, Nona Sofia. Nona Sofia.